lagi, dan kali ini kita sudah di tema yang keempat, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Pada pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam serta jenis pekerjaan masyarakat. Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya, yaitu pertama, sifat keterbaruan. Nah, berdasarkan sifat keterbaruan ini, sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita gunakan, atau sumber daya alam yang tersedia di alam dalam jumlah yang banyak. Contohnya hewan, air, hasil hutan, tumbuhan, sinar matahari, angin, air, dan banyak lagi. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah bahan tambang seperti emas, perak, besi, nikel, minyak bumi, bensin, solar, minyak tanah, dan gas alam. Nah, yang kedua, jenis atau asalnya. Nah, berdasarkan jenis atau asalnya ini, sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, manusia melakukan berbagai aktivitas. Dan di antara aktivitasnya tersebut dapat merusak keseimbangan alam. Nah, jika keseimbangan alam ini rusak, maka dapat merugikan manusia ataupun makhluk lainnya yang ada di alam. Nah, keseimbangan alam ini dipengaruhi oleh berbagai kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Akibatnya adalah banjir dan tanah longsor, kekeringan di daerah sekitar hutan, hilangnya tempat tinggal hewan yang hidup di hutan, berkurangnya populasi tumbuhan, pemanasan global. Yang kedua, penebangan pohon bakau di tepi pantai. Nah, penebangan ini dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan pantai atau abrasi. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia seperti pupuk, pestisida, dan deterjen. Akibatnya terjadi adalah limbah yang meracuni sungai, kemudian kematian hewan dan tumbuhan, lalu pencemaran air dan tanah, serta timbulnya keracunan. Yang keempat, perusakan terumbu karang. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal mengakibatkan kepunahan ikan. Yang kelima, pembangunan industri. Akibatnya adalah limbah yang dihasilkan oleh industri dapat mencemari sungai. Kemudian limbah tersebut mengandung racun sehingga mengakibatkan kematian hewan yang ada di sungai. Yang keenam, perburuan liar. Akibatnya terjadi adalah mengganggu rantai makanan sehingga mengakibatkan kepunahan hewan. Nah, oleh sebab itu manusia mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam ini. Nah, berbagai sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan usaha dan bekerja. Ada beberapa jenis pekerjaan di sekitar kita. Pekerjaan tersebut ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan desa. Nah, berikut silakan sudah perhatikan diagram Venn jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya petani dan nelayan. Petani, tempat kerjanya adalah di sawah. Kegiatan yang dilakukan bercocok tanam, hasilnya padi serta jagung. Dampak pekerjaan bagi masyarakat yaitu terpenuhinya sumber karbohidrat. Sedangkan nelayan, tempat kerjanya adalah di laut. Kegiatan yang dilakukan menangkap ikan, hasilnya ikan serta cumi-cumi. Dampak pekerjaan bagi masyarakat yaitu terpenuhinya sumber protein.
Nah, dampak pekerjaan bagi pekerja itu sendiri adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya dokter serta montir. Dokter tempat pekerjaannya di rumah sakit, kegiatan yang dilakukan mengobati dan merawat orang yang sakit. Hasilnya yaitu pasien yang tadinya sakit menjadi sehat kembali. Dampak pekerjaan bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Sedangkan montir tempat pekerjaannya bengkel, kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kendaraan bermotor yang rusak. Hasilnya, kendaraan yang tadinya rusak dapat digunakan kembali. Dampak pekerjaan bagi masyarakat yaitu membantu masyarakat dalam bidang perbaikan kendaraan. Nah, dampak pekerjaan bagi pekerja itu sendiri adalah keahliannya dapat digunakan untuk membantu orang lain dan mendapatkan imbalan. Oke, baiklah student, demikian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran berikutnya. Dah.